Di Lukas pasal 19 kita baca pada ayat yang pertama dan pada ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pengunjung cukai, dan dia orang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya gede. Dia pun berlalu tinggi mendahului orang banyak, lalu memanjang pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari inilah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pasal pembacaan. Sebelum menyampaikan pemberitaan iman, perkenankan saya perkenalkan diri. Jangan sampai saya menjadi orang asing di tengah segala sesuatu. Pertama, terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat yang hadir atas saya di Universitas Kristen Satya Wacana. Beliau lulus S2, saya masuk untuk berkuliah ambil doktor sosiologi agama di sana. Terima kasih. Beliau langsung minta kakak. Kalau kami sudah biasa panggil kakak atau bu, walaupun saya jauh senior ya. Persaudaraan itu penting. Persaudaraan itu tidak bisa dibeli oleh apapun, hanya karena kita terima kasih. Kemudian yang kedua, nanti kebetulan Seka, laki-laki gagal. Kami buat dari PTS Fakultas Teologi Uji Mabung, dan kata beliau masuk ya, Mas Seka. Beliau ini saya kenal karena dari dulu lucu saja. Semua sempat tertawa. Kalau ada Mas Seka, ada Mas Seka, semua tahu. Bisa jadi kayak ini juga. Terima kasih ada laki-laki. Kami berjumpa ketika di gereja Seva minggu lalu. Saya kemudian saya telah pikir lomba bagus. Turun saya bilang Pak, kita nanti foto dengan Pak Pendeta macam-macam semua. Nah, saya pengen Pak Pendeta, saya pendeta lalu dia langsung berurus saya. Aduh, maaf saya sudah lupa. Yang penting karena wajah saya lupa tapi orang yang kan tidak ya. Oke. Terima kasih Ketua dan Ketua Majelis. Saya Ronald Kalderi, pendeta dari Gereja Protestan Indonesia di Papua. Kami punya gereja ini di tanah Papua dari selatan tenggara Merauke sampai ke Sorong, bagian selatan. Itu 50 tahun di bawah perwalian Gereja Protestan Maluku. Kami lahir sebagai anggota Gereja Protestan Maluku 1935 sampai 1985, 50 tahun. Saya sebut fase sejarah ini sebagai masa tutorship, masa perwalian, dibina, dilayani, dibesarkan oleh Gereja Protestan Maluku. Tanggal 25 Mei 1985, GPM setuju dan mendukung kemandirian kami. Pada lama kami menjadi Gereja Protestan Indonesia di Irian Jaya. Nanti tahun 2003 berubah nomenklatur provinsi menjadi Papua, maka gereja kami berubah menjadi Gereja Protestan Indonesia di Papua. Itu jiwanya semua DPR. Pak Puan juga DPR. Keras-keras majelis juga bakal lain. Kalau diundang satu hari bisa dapat 6 hari. Itu di mama-mama di Indonesia kadang-kadang sedih.
Kemudian tentunya juga banyak dari depan sini juga ada iklan bulan ada dua, ada satu ada dua lagi iklan bulan. Ya. Potensi kampung kecil yang sesuai di sekolah bulan. Nah, dari kampung-kampung lain juga ada iklan malam banyak sekali. Nah, sedangkan secara pribadi saya hadir di sini karena ikut istri saya. Ini Nona Saramo, kami menjadi ibu rumah terpenting. Dan dia kami datang ke sana seperti beliau mendampingi mama yang lagi sakit di usia lanjut, mama Ichiko Syabela. Jadi saya tadi menyanyi bahasa lagu-lagu bahasa Arab lancar karena kami ini masuk dalam persatuan Permata, Persatuan Masyarakat Taniba di tanah air. Namanya Permata. Kalau tersetan mulai lagi Persatuan Sepak Bola Tani. Baru ketawa bahwa mereka sudah bersetan dari Persatuan Sepak Bola Tani itu terkenal di Papua. Kalau Permata Persatuan Masyarakat Taniba di Papua. Nah saya sendiri menjadi tuan-tuannya. Tidak tahu dari mana karena saya bicara. Tidak boleh bicara. Mereka sering dan saya juga bicara. Tapi terbatas dan saya cuma nambah dan tiba. Itulah kata olahraga dari masyarakat Taniba. Perkenankan saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Tema mingguan kita TPM yaitu kabar baik bagi orang miskin. Tokoh atau tokoh ini kata yang menunjukkan kepada kelompok masyarakat miskin secara material maupun spiritual. Mereka kadang-kadang digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki banyak uang, apalagi harta. Sangat-sangat sederhana. Kalau Rasul Paulus pakai satu kata lagi, Bartus Tokea. Orang-orang ini kemiskinannya tidak bisa diukur lagi, seperti sumur yang tidak ada batas, atau kemiskinan absolut. Tidak punya uang yang cukup, tidak punya tempat tinggal yang cukup, tidak punya pekerjaan yang tetap sebagai sumber penghasilan. Mereka lemah secara ekonomi. Karena lemah secara ekonomi, mereka tidak punya posisi politik apapun, tidak punya kedudukan sosial atau martabat sosial. Dianggap orang-orang pinggiran, orang-orang yang bisa diabaikan bahkan dilupakan. Mereka berbeda juga berbeda. Yang dapat termohon itu yang bisa ada satu keluarga, ada uangnya, ada jabatannya. Tapi sekarang susah karena semua masuk gereja baju sama, semua mix, new, bagus. Jadi tidak kelihatan mana yang miskin, mana yang tidak. Tokoh itu adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa karena itu secara politik sering hanya menjadi lahan suara, lahan mencari dukungan untuk politik dan banyak hal. Karena dia tidak punya uang, harus saja dapat 300.000 untuk kasih suara. Kalau di Papua satu suara 300 sampai 500 bahkan ada 1 juta. Diambil suara di sana dari sudah saya. Jadi orang-orang miskin tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Mereka mengharapkan pemberian. Sudah tidak berdaya, tidak punya sahabat, tidak punya penolong, tidak punya pegangan. Hanya satu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi perhatian serius dan menjadikan mereka orang-orang utama di mana menurut Injil Lukas. Orang-orang miskin itu apa? Yang tadi kemudian ada yang perempuan itu termasuk Sakeus, orang DKI sudah miskin secara rohani dan status rohani. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang janda juga termasuk orang miskin. Karena politik juga tidak punya cerita tentang persembahan seorang janda sebagai persembahan terbaik dibandingkan dengan pemberian orang-orang yang berdoa. Jadi di Injil Lukas, orang-orang miskin itu diberi tempat paling utama di mata Allah. Kalau bagi manusia
Tapi ingat, Tuhan memberi tempat utama kepada mereka. Tuhan menjadi sahabat hidup mereka. Tuhan menjadi sahabat perjuangan mereka. Tuhan menjadi sahabat saat mana mereka menangis, sedih, diperlakukan tidak hati. Itu inti di dalam buku. Jadi membaca kitab Lukas sudah tentang orang-orang miskin, orang-orang tidak percaya, dan mereka lah yang menjadi pusat perhatian. Tapi kita tidak bisa bersembunyi hanya di dalam urusan kata terus menurut masalah. Kita punya data yang cukup. Kita bisa ambil dari pusat statistik. Untuk kabupaten sampai 2034, Kepulauan Tanimbar itu hampir 25% dikategorikan miskin. Nah, kemiskinan ini dari apa? Dari standar garis batas kemiskinan terbawah, diukur dengan pengeluaran bulanan per kepala per tahun. Ini dikasih standar, kalau kita bikin saja 500 sampai 600 ribu per bulan untuk satu orang. Berarti satu bulan garis kemiskinan akan dibawa yang di situ cuma bisa kasih keluar 500 sampai 600 ribu. Untuk apa? Untuk membelanjakan kebutuhan minimal, kebutuhan dasar minimal. Biasanya di data itu hampir 80% untuk makan saja. Yang sisa pakai itu yang lima. Tapi sekarang global yang miskin kaya, yang utama beli pulsa, beli data setel, pegang HP yang 3 juta per tahun, pulsa juga mati-mati. Terlalu miskin. Jadi kalau satu keluarga 5 orang apa sama dengan 3 anak, berarti satu bulan satu keluarga ini mengeluarkan paling tidak 2,5 juta sampai 3 juta. Hanya 80% untuk konsumsi, untuk makan. Jadi inilah yang disebut dengan batas garis kemiskinan. Kalau di bawah itu orang bilang hidup di bawah garis kemiskinan. Coba kita dulu kalkulasi sekarang, saya masuk standar mana ya? Saya masuk golongan orang miskin atau orang kaya? Mau saya bicara ini supaya kita sendiri tahu kita siapa, kita ada di mana. Karena Tuhan kasih perhatian di sini. Kami sudah beritahu begini. Ada desa yang kasih naik standar bahwa masyarakat miskin sudah berkurang tahun depan anggarannya turun. Kemudian kita supaya itu orang miskin berkurang supaya anggaran pemberiannya itu tetap. Ini juga mau apa? Pernyataan. Tapi dengan data ini saya mau bilang sekarang, ketika kita yang PNS masih bisa masuk di sini juga, masih ambil kredit, masih ambil pegadaian. Ini gua dengan siapa yang terus saya, mama ayah dan mama. Kita juga itu dari pegadaian. Karena apa? Pendapatan tidak cocok dengan pengeluaran tersebut. Dari mana kita masuk untuk masuk di warga miskin? Bisa ya Bapak ini? Atau ada yang merasa saya? Kalau saya tidak mampu. Kenapa? Tuhan lihat betul. Tuhan bela kita. Tuhan bersama kita. Tuhan jadi sahabat kita di dalam susah sekali. Ketika kita lakukan berdoa di meja, nasi putih cukup, air putih cukup. Matikan. Karena di situ sekarang kita mau bahas tema kabar baik dari Tuhan. Jadi itu saya sampai di sini. Tapi Tuhan saya juga sendiri, saya coba bacakan dengan Tuhan sangat bagus. Pemberian umat karena cinta. Jadi itu pendeta panggilan miskin itu begitu. Karena cinta kasih jemaat terlalu besar untuk hamba-hamba. Dan tradisi GPN yang saya catat adalah sekali
Setiap orang percaya menurut ajaran Paulus, semua menerima Roh Kudus. Semua menerima karunia Roh Kudus, yaitu kelengkapan-kelengkapan ketakuan, keahlian dan lain sebagainya, kondisi-kondisi alam dan lain sebagainya. Karena itu gereja yang adalah orang percaya, setiap pribadi dan keluarga dan komunitas umat adalah pendiri Roh Tuhan. Roh Tuhan bilang, mari bersama aku kita berjuang mengatasi kemiskinan. Kita harus menjadi orang-orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11, supaya kami bisa mandiri secara moral, iman, sosial dan ekonomi, supaya kami boleh hidup layak, tidak tergantung kepada orang lain. Itu spirit Kristiani, spirit Injil. Sekurang-kurangnya kalian memiliki iman yang bagus, memiliki moral yang bagus, memiliki upaya hidup sosial yang bagus, memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Supaya apa? Bisa hidup layak dan kita tidak bergantung kepada siapa. Itu etika Kristiani asli. Kurang-kurang saya tidak akan bergantung pada orang. Kurang-kurang saya tidak akan memberi diri jadi alat di tangan orang. Kurang-kurang saya tidak akan jadi alat mencari suara untuk orang lain, kemudian dilupakan. Saya akan menjaga martabat sebagai orang Kristen dan berdialog dan mampu menjaga manusia. Kalau kita baca bagian ini, kita semangat tidak boleh. Harus kita semangat. Kenapa? Alam Tanimbar sangat kaya. Di pantai Swadaya, ini bisa apa ya? Yang sering dijual mahal itu Tarimbar. Cerita begini, kami naik mobil kemarin dari Sakraki ini, mungkin cerita begini. Lalu Bapak kita tidak makan di malam atau tidak tidur karena ada kawan-kawan yang dijual dari Australia, Pak. Mahal, dia duduk 10 juta habis satu malam. Penyebab kemiskinan itu apa? Satu penyebabnya adalah karena struktur ekonomi bisnis yang tidak adil. Katakanlah sistem hijau. Kita suka sebetulnya punya tanah, lapak, satu tahun sebelum banyaknya orang yang punya uang, kita beli sesuatu. Kita tidak punya apa-apa. Sistem ekonomi yang tidak ada itu menghisap kaya dan merasa heros ini, memeras dari kemiskinan, ketidakberdayaan orang lain. Dan sini ada pembohongan. Kedua, sistem bisnis bertahap-tahap. Pak Kopra mungkin di Jakarta atau di Surabaya bisa katakanlah 100.000 satu ini. Tapi turun sampai besok lagi sudah tinggal 75.000. Turun sampai ke pengumpul di sini tinggal 50.000. Sampai ke orang-orang yang mengumpul ke kampung tinggal 20.000. Ini juga sistem ekonomi bisnis yang tidak adil, memeras, menghisap kehidupan manusia. Itu bisa menciptakan kemiskinan. Tetapi ada yang berhubungan dengan penyebab kemiskinan karena budaya kita boros. Kayak tadi, kami bangun dia itu selesai dalam satu malam 10 juta sampai 15 juta. Di menyanyi di apa? Game. Saya sudah tidak pintar, saya tidak masuk karena saya sudah pintar misalnya. Atau untuk belanja-belanja yang tidak penting. Etos kerja yang tidak memadai, malas. Malu kalau kerja yang katanya kotor, apalagi anak sekarang. Bisnis bersih-bersih WC untung. Kalau di Jawa orang mau, di sini tidak. Karena itu kalau WC pun terjadi. Padahal kalau anak muda satu dua pegang kaki kontrak, kan tidak kuat. Mau satu jalan, mau kerja terima dari papa mama, malu. Mau dikasih kerja apa kopra, malu. Itu sudah
muda tidak remaja, manis, gengsi. Anak muda sekarang ingat, gengsi tidak kasih kamu makan. Bapak Ibu, saya tinggal di Amerika, di perpustakaan. Orang Amerika itu tidak pernah tanya orang kau kerja apa. Orang sangat bangga dengan pikiran, tenaga, dan apa yang kita hasilkan dengan kemampuan sendiri. Kalau betul kan tanya, Ustaz Bana, kerja di mana pun tidak. Tidak pernah, karena itu adalah pembinaan. Kalau saya datang dari Filipina, langsung melamar dan diterima. Rod, saya baru pulang melamar, katanya. Jadi apa? Sama. Gak gengsi. Orang-orang yang pulang dari Amerika, dokter segala macam, itu banyak yang jaga anak-anak orang Amerika. 8 jam per minggu, jaga orang-orang tua, bawa orang-orang lansia. 8 jam, cuci piring, 8 jam di rumah makan. Kenapa di sana tidak ada pengusaha gengsi? Mulai sekarang, jangan gengsi di miskin kita. Jangan merasa malu kita tidak berpolitika. Tuhan kita kasih tahu. Tidak ada yang bisa tolong kita. Ini kita tolong diri sendiri. Papa mama sudah usia lanjut, tidak bisa pulang balik lagi lalu ke Kabung. Ambil alih. Ayo bensin cari uang, kita bisa beli bensin atau minyak. Orang-orang yang berkekurangan selalu pintar jalan-jalan. Tapi orang negara jauh, tadi waktu saya dari Pertama. Dulu termasuk ya dianggap orang negara itu tak laku. Tapi saya tunjukkan juga yang dari saya. Menurut kami sekarang banyak dari negara, tapi lagi berubah. Orang itu dari miskin tadi bahkan ada kecil yang ternyata kalau makan hilang. Karam saja. Mereka hanya bisa kata cuma makan ikan dengan apa isi mangga, kita. Makan jagung, kita. Mendadak kuat untuk perang dalam hidup. Kalau tadi pagi karena alamnya kaya ya, teman-teman. Jadi agak pendek. Ini orang bilang etos mental kerja kita pendek. Kita bisa bersama. Ada juga karena ya maaf urusan ada itu juga termasuk penghambat karena harus saya mahal. Apalagi ada sekarang seperti apakah itu uang bayar dia tempat kita harus. Anak-anak jaga ibu remaja dan jaga pergaulan supaya jangan ada pengeluaran yang tidak perlu dari papa dan mama serta pokok. Tapi juga ada kemiskinan karena tidak kekurangan pengetahuan. Berapa sekolah tidak tahu banyak informasi. Kedua, tidak punya keahlian. Ini selalu minyak gas. Itu kan teknologi tinggi. Itu karena tidak sampai bahaya. Orang tua mah tidak punya keterampilan. Jadi itu penyebabnya sekarang tidak mau kita berjuang dengan dia. Dia mau kita kokoh, kita kuat. Nah saya pikir dalam Efesus 3 ayat 20 kita bukan orang lemah. Kita baca di situ dengan baik. Ya, Efesus 3 ayat 20. Ya, saya baca, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Tadi sudah tahu kuasa Allah bekerja di dalam. Jadi Allah tidak menolong kita bisa lagi, tapi Allah memberi kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada karunia-karunia yang ada di dalam kita. Kita bukan orang kosong. Sebagai orang percaya, kita bukan orang kosong. Ada kuasa karunia, cahaya Allah, ada juga karunia-karunia di dalam kita. Tidak ada yang bodoh.
Orang Kristen harus maju di tanahnya. Kami ini keluarga sederhana 10 orang. Papa cuma pegawai biasa dan tidak pernah berproduksi karena mereka tidak belajar. Kami tidak diwariskan tanah apa-apa. Papa cuma bilang belajar sekolah, Papa akan tentukan mereka sendiri-sendiri. Tidak ada sama. Cuma bukan tua kakak yang kita yang bahkan Papa kakak. Saya syukur ada keluarga satu di rumah satu. Kami cuma didorong sekolah, belajar mandiri itu saja, tidak ada. Dan tidak boleh korupsi. Itu didikan dalam Al-Quran. Katakan, makan dari apa yang kamu dapat. Begitu baik terus. Kakak saya waktu kepala dinas seorang master kesehatan di Sulawesi Utara, tidak pernah korupsi. Kami belajar hidup dari yang keringat saja yang Tuhan berikan. Kalau tidak keringat tidak ada. Harus kita ubah cara dan nimbang telah berjaya. Saya benci tempat yang memberikan tidak sangat tidak tidak mahal. Tapi nanti harus kita mulai. Maka itu bukan kabar baik untuk orang miskin itu bukan dari kasihan-kasihan orang miskin, tidak. Saya sudah kasih kuasa karunia ada kerja keras. UPN ini luar biasa. Ada program gerakan keluarga dan melaut dari masyarakat. Itu luar biasa. Kita punya kekayaan kacang-kacangan di Tanjung Rumah saya sudah hilang. Kacang merah, kacang hijau, kacang merah, apalagi pokoknya kacang-kacang tapi baru hilang. Mereka ada di luar, tapi belum punya hak. Ujian itu sudah energi yang luar biasa. Kalau apa? Harus kadang-kadang ada yang bilang bahwa itu berapa? Kalau siapa yang baik, tadi baru air laut. Itu Tuhan kasih, jangan sia-sia. Anak-anak muda, papa mama sudah usia lanjut, umum. Anak-anak muda bagaimana? Yang muda lagi-lagi bapak sudah ya. Kemudian gaya boros lain dibuat supaya kita bisa pakai dulu karena di ada dalam diri dan punya masa depan. Kemudian pendidikan anak-anak harus sekolah. Uang ada tidak anak-anak harus sekolah setinggi mungkin. Tapi anak-anak kalau sekolah baik-baik. Jangan sampai tadi di anak 1 tahun pulang anak. Jangan. Jaga diri, kawal diri, punya komitmen. Mari, raih saudara, masjid dan dokter, silakan. Supaya kamu bisa bersaing. Papa mama ini yang terus istirahat, tinggal. Jadi saya kira yang disampaikan agar berhati-hati dan itu aja. Tuhan tidak memanjakan kita, Tuhan mau kita berjuang dengan Dia, dengan kuasa, dengan tangan. Atasi semua kendala, raih kehidupan yang baik, yang layak di mata orang banyak, tidak terganggu, bisa bersaing dalam kondisi apa. Tuhan memberkati.
Saudara semua ingat santipan hari ini, belajar bahwa orang-orang yang mendoakan Tuhan nanti Tuhan marah. Kalau kita berdoa dan berjanji hidup baik-baik, jangan cuma hadir di dalam gereja ini, tapi waktu keluar dari pintu gereja juga, atau harus bikin acara terus. Jangan